Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mempersiapkan kehidupan kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Sehingga firman sebentar kami dengar Tuhan menjadi berkat kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini sebelum kita beraktivitas lebih lanjut, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan dasar untuk kami atau untuk kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita akan baca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18, demikian bunyi firman Allah. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi saya bacakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan pagi hari ini, ya, saya memberikan tema yaitu dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Berbicara masalah kemerdekaan, kita tahu persis, ya, untuk negara kita dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan mengorbankan jiwa, raga, harta benda, dan juga waktu. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihin, jadi kemerdekaan bukan didapat begitu saja. Demikian pula sebagai orang percaya, kemerdekaan atau lepas dari dosa bukan karena kita baik atau sebagai hadiah yang sia-sia, tetapi dengan suatu tebusan yang sangat mahal, yaitu darah Yesus, sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Jadi bukan dengan cara angsuran atau kredit, tetapi dengan tunai dan sudah terbayar lunas. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Pengorbanan Kristus tersebut benar-benar untuk kita manusia ciptaan yang sangat dikasihinya. Hanya kita yang sering lari dari dekapan kasih Allah. Yesus menebus kita dengan tujuan supaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16. Inilah kunci terutama dari tujuan Allah merelakan anaknya yang tunggal untuk mati di salib
Dalam ayat ini jelas menggambarkan kasih Allah yang begitu besar. Kita harus percaya, berbalik dan bertobat agar tidak binasa. Seperti yang dituliskan di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, ya, kenapa kita mendapat penebusan dari Allah? Supaya kita semua hidup kudus. Seperti yang tertulis di dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Dengan mensyukuri segala pengorbanan Kristus di atas kayu salib, kita belajar menjadi anak-anak yang taat, menjauhi hawa nafsu, agar hidup kudus di hadapan Tuhan, dan kejarlah kekudusan itu. Demikian pula tujuan Allah menguduskan kita supaya kita saling mengasihi, seperti yang dituliskan dalam 1 Petrus 2 ayat 16 dan 17. Hidup seperti orang merdeka, bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan, tetapi hidup sebagai hamba Allah, saling mengasihi, menghormati, tolong menolong, belajar untuk tidak mencari kesenangan pribadi, apalagi menyusahkan orang lain. Tuhan berpesan agar jangan jemu-jemu berbuat baik kepada sesama kita, karena upah telah tersedia buat kita, seperti yang dituliskan di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10. Supaya demikian juga penebusan Tuhan kepada kita, supaya hidup kita berguna bagi Allah dan menjadi senjata kebenaran, sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Dengan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, mari kita belajar untuk membalas kasih Allah tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah sebagai tanda ibadah kita yang sejati, seperti yang dituliskan di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Dan dikuduskan serta dilayakkan menjadi alat yang indah dan berguna dalam bait Allah, yang tertuang di dalam 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu pengorbanan Tuhan yang luar biasa yang diterimanya. Semua itu bukan untuk hal-hal yang tidak berfaedah, tapi untuk kita manusia yang berdosa, ya. Karena Tuhan tidak mau manusia itu binasa, sehingga Allah Bapa di surga, ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal, mati, bangkit, ya, dan pergi ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Namun keberadaan Tuhan naik ke surga untuk mengirimkan penolong kepada manusia, kepada orang yang percaya, supaya tetap kuat, yaitu Roh Kudus, agar kita tetap tinggal di dalam kebenaran Allah, ya. Karena kita sudah dimerdekakan dari dosa kita, agar kita menjadi hamba kebenaran. Itulah yang Tuhan mau dari setiap orang yang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mendapatkan itu semua, kita tidak bisa duduk diam. Kita harus bereaksi, kita harus bertindak. Apa yang harus kita lakukan di dalam kita mengejar, ya,
kemerdekaan yang sudah diberikan kepada kita untuk kita menjadi hamba yang benar di hadapan Tuhan. Hal itu tidak gampang. Oleh sebabnya saya mau katakan kepada kita semua bahwa bersama dengan Yesus kita pasti bisa. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, meteraikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, menjadi berkat di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa yang baik, hari ini kami mau melangkah, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpin kami, pegang tangan kami, bimbing kami Tuhan, agar kami tidak salah melangkah, tetapi kami boleh melangkah dengan pasti, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni setiap kesalahan, pelanggaran dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam Narwastu.